Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisda Nugraha, mahasiswa Universitas Liber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bab 6 dan bab 9 pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Disiplin adalah alat manajer mengubah perilaku. Kedisiplinan kerja adalah kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Rifai mendeskripsikan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan Hasibuan mendeskripsikan bahwa disiplin kerja adalah kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mengikuti dan mematuhi norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Mengapa disiplin itu penting? Kedisiplinan kerja adalah fondasi utama dalam penggunaan sumber daya manusia. Tiga alasan utama mengapa disiplin sangat penting bagi organisasi dan karyawan adalah yang pertama, produktivitas bisa meningkat. Kedisiplinan yang konsisten berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja, efisiensi operasional, dan pencapaian target organisasi secara berkelanjutan. Yang kedua adalah taat aturan. Karyawan yang disiplin menaati peraturan tertulis maupun tidak tertulis di lingkungan kerja, menciptakan budaya organisasi yang tertib dan profesional. Yang ketiga adalah siap terima sanksi. Karyawan yang disiplin memiliki kesadaran penuh untuk menerima konsekuensi atas setiap pelanggaran, mendorong tanggung jawab pribadi yang lebih tinggi. Penegakan disiplin kerja yang efektif membutuhkan tiga elemen utama yang saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, adil, dan produktif. Sikap adil pimpinan, di mana pimpinan harus bersikap adil dan konsisten dalam menerapkan sanksi tanpa diskriminasi. Keadilan dalam pendisiplinan membangun kepercayaan karyawan dan memperkuat budaya kerja yang sehat. Wewenang di pejabat garis. Pejabat garis memiliki wewenang penuh untuk menegakkan disiplin secara langsung kepada bawahan. Kewenangan ini bersifat hierarkis dan harus dijalankan secara konsisten sesuai struktur organisasi. Yang ketiga adalah aturan logis dan jelas. Peraturan yang diterapkan harus logis, masuk akal, dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh karyawan. Aturan yang transparan memudahkan karyawan memahami batas dan ekspektasi perusahaan. Tujuan disiplin kerja, menurut Shimamura, adalah sebagai konsistensi perilaku. Disiplin kerja menciptakan konsistensi dalam setiap tindakan karyawan, memastikan perilaku yang dapat diprediksi dan selaras dengan nilai organisasi. Dalam lingkaran dalam, dorongan inisiatif kerja, disiplin yang baik mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif secara mandiri, bertindak proaktif tanpa menunggu instruksi atasan. Dalam lingkaran luar yaitu bentuk sikap sesuai aturan, di mana lapisan terluar dari tujuan disiplin adalah membentuk sikap karyawan agar sesuai dengan peraturan perusahaan, norma sosial, dan standar kerja yang berlaku. Unsur penegakan disiplin ada dua, yaitu yang pertama adalah peraturan jelas dan sanksi sama rata. Perusahaan wajib memiliki peraturan yang jelas dan sanksi yang diterapkan secara merata kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali, sehingga terciptanya rasa keadilan dan kepercayaan di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu penjelasan yang terang dan transparan, di mana setiap aturan dan konsekuensi pelanggaran harus dikomunikasikan secara terang dan transparan kepada seluruh karyawan, agar tidak ada ambiguitas dalam pelaksanaan disiplin di tempat kerja. Ada tiga cara dalam menegakkan disiplin. Yang pertama yaitu dari dasarnya yaitu hubungan harmonis antara pimpinan dan bawahan, di mana fondasi utama penegakan disiplin adalah hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan. Komunikasi terbuka, saling menghormati, dan kepercayaan menjadi kunci terciptanya lingkungan kerja yang disiplin. Yang kedua yaitu pada fase tengah, di mana pengawasan cukup dari atasan. Pengawasan yang memadai dari atasan memastikan pelaksanaan aturan berjalan dengan baik. Atasan berperan aktif memantau, mengarahkan, dan memberikan umpan balik kepada bawahan secara terbuka. Yang ketiga yaitu puncak peraturan kerja yang mengikat. Peraturan kerja yang bersifat mengikat menjadi acuan tertinggi dalam penegakan disiplin. Setiap karyawan wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan perusahaan secara konsisten dan tanpa pengecualian. Tindakan dan pedoman pendisiplinan. Ada dua tindakan, yaitu tindakan positif dan tindakan negatif. Tindakan positif adalah tindakan disiplin yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki perilaku karyawan dengan memberikan nasihat langsung dari karyawan, memberikan bimbingan perbaikan kerja, dan coaching atau konseling. Tindakan negatif
diberikan saat pelanggaran terjadi secara berulang, seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, dihilangkan sebagian haknya, didenda, skorsing sementara, dan pemecatan atau PHK. Hubungan perburuan. Hubungan perburuan melibatkan tiga pihak utama yang saling berinteraksi, yaitu karyawan, perusahaan, dan pemerintah. Ketiganya bersatu dalam kerangka regulasi dan kesepakatan bersama. Perusahaan, dua konsep utama kesepakatan kerja bersama melalui musyawarah mufakat dan kolektif bargaining melalui perundingan posisi tawar antara pimpinan dan serikat buruh. Di posisi karyawan, yaitu pihak tenaga kerja yang menyumbangkan keahlian dan waktu, memiliki hak atas upah layak, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat dalam serikat buruh. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berperan sebagai regulator dan mediator, menetapkan peraturan ketenaga kerjaan, mengawasi pelaksanaan hak buruh, dan menengahi konflik perburuan. Kesepakatan kerja bersama adalah hasil musyawarah mufakat antara pimpinan perusahaan dan serikat pekerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara adil, transparan, dan mengikat untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Manfaat dan tujuan KKB yang pertama yaitu menaikkan gaji, memberikan tunjangan hari raya, dan mencegah konflik dan menciptakan integrasi antara pekerja dan manajemen. Kolektif bargaining didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat antara pimpinan perusahaan dan serikat pekerja. Pendekatan ini mengutamakan kerjasama, keharmonisan, dan konsensus bersama demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kolektif bargaining adalah proses perundingan formal antara manajemen dan serikat pekerja berdasarkan adu posisi tawar. Pendekatan ini lebih menekankan kekuatan negosiasi, kepentingan masing-masing pihak, dan hasil yang diperoleh melalui tekanan dan kompromi. Hubungan perburuan Pancasila mengatur hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi dasar seluruh hubungan perburuhan. Kerja dipandang sebagai pengabdian kepada Tuhan dan sesama, bukan sekedar faktor produksi semata. Buruh memiliki hak dan kewajiban pekerja yang dijamin. Pengusaha adalah yang memberikan tanggung jawab sosial usaha, dengan pemerintah adalah regulator dan mediator konflik. Tujuan dari hubungan perburuan Pancasila ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, mewujudkan keadilan sosial, serta menciptakan keselarasan antara kepentingan buruh dan pengusaha demi pembangunan nasional. Hubungan perburuan Pancasila memandang karyawan dan pekerja sebagai holistik dan manusiawi, berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Karyawan sebagai manusia seutuhnya bukan sekedar faktor produksi. HPP menghormati harkat dan martabat setiap pekerja dengan memperhatikan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritualnya secara menyeluruh. Kerja bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sama manusia. Setiap pekerja memiliki nilai ibadah dan kontribusi sosial yang mulia bagi masyarakat luas. Orientasi hubungan perburuan diarahkan pada pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Seluruh pihak, baik buruh, pengusaha maupun pemerintah, bersinergi demi kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Ada dua lembaga yaitu tripartit dan bipartit. Tripartit yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh yang berfungsi sebagai dialog, komunikasi, dan konsultasi antara tiga pihak untuk mencegah konflik perburuan secara nasional. Bipartit yaitu adanya pengusaha dan serikat buruh. Fungsinya yaitu untuk melaksanakan dialog langsung di tingkat perusahaan untuk komunikasi, konsultasi, dan penyelesaian masalah perburuan secara internal. Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan dan komunikasi dua arah, baik disiplin maupun hubungan perburuan, bertumpu pada prinsip keadilan, transparansi, dan komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan demi harmoni organisasi. Disiplin adalah fondasi produktivitas. Disiplinan kerja adalah alat manajer untuk membentuk perilaku karyawan agar taat aturan, siap menerima sanksi, dan meningkatkan produktivitas secara konsisten. Hubungan perburuan yang sehat dibangun atas dasar musyawarah mufakat antara karyawan, perusahaan, dan pemerintah, bukan konfrontasi atau adu kekuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.